Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi perkenalkan, kami ini dari Ekskul Rohis. Apa sih Ekskul Rohis itu? Jadi Ekskul Rohis itu adalah kerohanian Islam. Jadi kegiatan Rohis itu biasanya ada kaligrafi, syarhil, hafsi, terus tilawah, terus mengaji kitab Mabadiul Fikih dan mempelajari Al-Quran dan hadis dan lain-lain. Oh iya, kemarin dari Ekskul Rohis pernah menjuarai satu lomba, memenangkan lomba juara 1 di UINSI. Bisa, alhamdulillah. Jadi bisa kita saksikan penampilan syarhil berikut ini dari Ekskul Rohis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketika awal rencana Barat menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemen. Saudara-saudara, apabila kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana upaya kita untuk menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap isi kandungan. Sebab hanya dengan itu kita akan sanggup menaklukkan. Akan tetapi selama mereka masih berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan. Hadirin, dari ungkapan tersebut membuktikan kepada kita bahwa begitu pentingnya Al-Quran untuk kehidupan umat ini. Oleh karenanya, hadirin wal hadir, Bapak Ibu guru yang kami muliakan, berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran Sumber Pendidikan. Hadirin, adapun Al-Quran Sumber Pendidikan dengan menanamkan pendidikan yang ada pada Al-Quran kepada masyarakat, yakni pertama, pendidikan untuk jasad, kedua, pendidikan untuk akal, ketiga, pendidikan untuk rohani. Adapun pendidikan yang pertama adalah pendidikan untuk jasad, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam
Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah ayat 168. Hamba berlindung innahu hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin, sudah menjadi sunatullah bahwa untuk hidup kita harus mensuplai jasad dengan makan. Agama Islam membolehkan kita untuk memakan apa saja, tetapi ingat, terkecuali makanan yang halal. Makanan yang kita konsumsi juga harus memenuhi standar syariat Islam. Makanan yang seperti apa? Yaitu makanan halalan thayyibah. Sebagai bentuk implementasi bagi tarbiyatul lil jasad atau pendidikan untuk jasad, sekaligus secara konkret memberikan dampak positif bagi jiwa seseorang yang mengkonsumsi. Sebaliknya hadirin, akibat banyaknya masyarakat sosial yang mengkonsumsi makanan haram dan bertentangan, implikasinya pembangunan terhambat, Pendidikan tersumbat, ekonomi tersendat, kemiskinan pun terus meningkat, rakyat semakin melarat, hukum hampir sekarat, serta mampu menjerat para koruptor sang penjahat yang dikutuk dan dilaknat. Hadir, adapun pendidikan yang kedua adalah pendidikan untuk akal. sebagai mengafirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 191. Sampai kali dia sampai nggak? Sampai tuh piala. Piala. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Hadirin, akal kita pun harus mendapatkan suplai, yakni dengan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu yang bersifat empiris maupun ilmu yang bersifat absolut. Sebab dalam konsepsi Islam, ilmu-ilmu tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung. Bukankah Albert Einstein mengatakan, "Science without religion is blind, religion without science is blind." Ilmu tanpa agama akan buta, agama tanpa ilmu akan lumpuh. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hadirin, apabila kita merenungkan ungkapan Murtada Mutahari bahwa ilmu pengetahuan yang ada pada orang yang tidak beriman laksana sebilah pisau di tangan orang gila. Ia bisa menebaskan kemanapun yang ia mau, sehingga ia bisa menipu, merampok, korupsi, bahkan bisa membunuh. Sebaliknya, hadirin, iptek yang digenggam oleh orang yang beriman, pekerjaan apapun yang dilakukan, jabatan apapun yang dipikul, pastinya akan membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kemunduran, membawa ketentraman, bukan kekacauan. Hadirin, implementasi dari semua ini telah melahirkan orang-orang beriman sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita boleh saja jadi tentara, asalkan tentara yang beriman. Boleh jadi pejabat, asalkan pejabat yang beriman. Boleh jadi pedagang, asalkan pedagang yang beriman. Untuk itu, apapun jabatannya, iman tetap yang pertama. Hadirin, adapun pendidikan yang ketiga adalah pendidikan untuk rohani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal ayat 2. Saudara-saudaraku, rohani atau hati juga sangat memerlukan pendidikan. Diberikan makanan seperti jasad dan akal, tetapi dengan apa? Yaitu dengan zikrullah. Hati yang tak pernah disentuh dengan zikrullah, hidupnya terasa susah, hatinya murung gelisah. Terlebih lagi, belakangan ini mencari rezeki bukan main payah. Jalan hidup semakin tak terarah, yang pada akhirnya jadi jenazah. Innalillah. Akibat hati yang tak pernah disentuh dengan zikrullah, maka tertutup dari hidayah Allah, sehingga
kita terjerumus ke jurang dolalah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin, dengan demikian dapat disimpulkan dari uraian ini bahwasanya mari kita seimbangkan unsur jasad, akal dan rohani sebagai kontribusi edukasi yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan menjadikan akhlak Al-Quran sebagai rutinitas pribadi muslim di setiap lini kehidupan. Oleh karenanya, mari kita sucikan hati ini dengan telaga keimanan agar terhindar dari kejahatan. Meskipun dililit berbagai kesulitan, tetap gemetar saat nama Allah disebutkan demi mewujudkan negeri yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Sungguh nikmat mendem durian Jika dimakan bersama kawan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. salah dan hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi adalah salah satu penampilan syair dari Expo Rohis. Ya, bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan Expo Rohis bisa mendatangi saya. Nama saya Deka Farele Nanti Saputra dan mendatangi Kak Yulia dari 12 AKL. Ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.